Di sini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana sistem pembayaran mahasiswa di Dharma Jaya, di mana kita ketahui bahwa di Dharma Jaya ini boleh 2 kali dalam hal pembayaran, yaitu pertama adalah BPP dengan P3 pada saat kita mau mengisi KRS. Di sini dalam hal pembayaran di sini, artinya setelah mahasiswa kita terima masuk ke Dharma Jaya, yang mereka harus bayar setiap semester adalah 3 komponen ini yang utamanya. Artinya ada BPP, ada bangunan, ada SKS atau bangunan yang kita sebut sebagai P3. Nah, di awal semester mahasiswa boleh mengisi KRS apabila dia sudah melunasi yang PPP dengan bangunan. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana prosedur dalam hal pembayaran. Karena di sini dalam pembayaran kita sekarang ini melalui 3 bank, yaitu Bank BRI, Bank BJB, Bank BNI, dan ntar lagi satu lagi akan masuk lagi Bank Mega Syariah. Itu juga masih host to host, artinya kan begitu mahasiswa bayar langsung connect ke sistem. Oke, nah di sini apa keterkaitan biaya kuliah dengan akademik? Nah ini yang pertama BPP dengan P3 itu adalah keterkaitan dengan pengisian KRS. Jika artinya BPP dengan bangunan belum dibayar lunas, maka si mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengisi KRS. Demikian juga dengan pelaksanaan UTS. Artinya syarat pengisian KRS dengan UTS adalah harus lunas P3. Kalaupun artinya ada kebijakan dalam hal mahasiswa belum punya uang, tetapi memang ini kita tidak umumkan, tidak kita sebarluaskan, artinya hanya sebatas kebijakan adalah melakukan pengunduran pembayaran sampai tanggal tertentu. Biasanya kami kalau dalam hal BPP ini adalah 2 minggu sebelum UTS dilaksanakan. Dan biasanya juga mau seminggu sebelum UTS daftar nama mahasiswa yang belum bayar juga kami kirim ke jurusan masing-masing. Nah yang kedua adalah SKS. SKS ini keterkaitan dengan akademik adalah UAS. Jika belum bayar SKS, mahasiswa tidak akan tercetak namanya di daftar hadir UAS. Nah ini keterkaitan dengan akademik dan ini sangat-sangat sering dijumpai bahwa mahasiswa kebingungan, tidak paham apa keterkaitan antara komponen pembayaran tersebut. Nah pertanyaan boleh nggak Pak dibayarkan secara keseluruhan sekaligus? Boleh. Yang kita create pertama kali untuk pembayaran adalah BPP dengan P3. Tetapi kalau ada mahasiswa yang bayar sekaligus, biasanya mereka datang ke loket keuangan ataupun WA ke bagian keuangan untuk di-create tagihannya. Nah ini keterkaitan biaya kuliah dengan akademik. Yang kemudian jenis pembayaran lainnya, seperti biasa ada pelatihan, ada PKPM, tugas akhir atau skripsi, cuti akademik, ujian tugas akhir atau skripsi, wisuda, dan lain-lain. Sesuai dengan program yang ada di Dharma Jaya. Nah, tempat pembayarannya adalah ada Bank BRI, ada Bank BJB, ada Bank BNI, sekarang ada Tokopedia yang bekerja sama dengan BJB, yang kemudian ada Bank Mega yang sebentar lagi masuk. Mungkin akan terimplementasi nanti pada saat pembayaran SKS. Nah, artinya di masing-masing bank ini akan berbeda prosedurnya dalam hal pembayaran. Yang pertama, kita lihat di sini adalah prosedur pembayaran biaya kuliah BPP, SKS, dan bangunan kalau melalui Bank BRI. Nah, di sini adalah di Bank BRI, ini bisa melalui ATM BRI sendiri ataupun melalui ATM lain. Tetapi kalau melalui ATM Bank BRI, artinya di sini bahwa ada pilihan lain. Pada saat kita masuk ke ATM Bank BRI, kita pilih pembayaran lain yang kemudian kita cari yang namanya BRIPA. Nah, dari BRIPA itu, masukkanlah kode 77925 diikuti dengan NPM si mahasiswa tanpa spasi. Ya, tanpa spasi. Tapi, ya, artinya ngurut semuanya dengan NPM. Yang kemudian nanti setelah dilanjutkan akan muncul pembayarannya berapa jumlah yang akan dibayarkan. Tetapi tidak terinci, hanya secara total. Ya, tagihannya. Nah ini melalui Bank BRI. Nah kalau kita lihat di sini, yang pertama masukkan kartu ATM, yang kemudian pilih menu pembayaran lain, pilih menu BRIPA, masukkan kode virtual account.
Yang diikuti dengan NPM contoh 779251512118001. Nah, di sini nilai nominal pembayar akan muncul secara otomatis. Jika sudah pas, artinya sudah sesuai yang kita, maka lanjutkan ataupun oke, secara otomatis pembayaran. Tetapi, kalau melalui Bank BRI tidak secara otomatis akan terkonek ke sistem. Jeda waktu. Kalau bayar hari ini, besok baru dia bisa untuk melakukan pengisian KRS. Ya. Karena kami pagi-pagi akan mendownload dulu data dari Bank BRI tersebut, siapa yang bayar pada hari kemarin itu, yang kemudian baru kami update ke sistem Dharma Jaya. Oke, ada jeda 1 hari, kalau melalui Bank BRI. Nah, yang kedua, di sini ada prosedur pembayaran BPPS Kas melalui Bank BJB, Bank BNI, yang kemudian Tokopedia. Di sini adalah bahwa yang pertama mahasiswa harus login dulu untuk mengetahui berapa jumlah bayarannya dan memilih ke bank mana dia harus membayarnya. Login dulu ke Siska Dharma Jaya. Nah, setelah login ke Siska Dharma Jaya, nanti akan muncul seperti ini. Di Siska si mahasiswa. Nah, di sini ada pembayaran. Yang di bulat ada pembayaran, yang kemudian di situ ada pembuatan tagihan. Nah, dikliklah pembuatan tagihan tersebut. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Jumlah yang mau dibayarkan berapa. Di sini kita pilih dulu tagihan mana yang mau akan dibayar. Kalau umpamanya di sini banyak tagihan, umpamanya ada BPP, ada SKS, ada bangunan, ada skripsi, ada macam-macam, kita tinggal pilih yang mana yang mau harus dibayar. Nah, setelah kita pilih, katakanlah di sini BPP yang kita pilih, maka secara otomatis muncul begini. Ini jumlah yang akan dibayarkan si mahasiswa. Di mana komponennya ada BPP dengan P3. Pada saat pertama mau kuliah ya, mau ngisi KRS, bayar BPP pada saat membayar BPP. Nah, di sini tinggal pilih apakah melalui Bank BJB, ataukah melalui Bank BNI, atau melalui Tokopedia. Nah, setelah dipilih salah satu contoh nih, kita lihat di sini adalah pembayaran melalui Bank BJB. Klik Bank BJB. Nah, di sini nomor inilah yang akan dibawa ke Bank BJB. Sayangnya Bank BJB ini hanya bisa di Bank BJB saja. Tidak bisa dari ATM lain juga nggak bisa. Hanya di Bank BJB saja. ATM BJB bisa, tetapi dengan catatan ATM-nya BJB, kartunya juga BJB. Nah, ini kalau untuk BJB. Nah, nomor inilah yang akan dibawa ke teller BJB untuk membayarnya. Nanti dimasukkan akan muncullah nama si mahasiswa tersebut, berapa jumlah yang dibayar. Oke. Nah, ini kalau melalui Bank BJB. Bagaimana dengan Bank BNI? Dengan BNI itu juga sama tadi. Pada saat tadi kita pilih yang di atas adalah Bank BNI. Kita pilih Bank BNI, maka yang muncul adalah sama. 801, 8007, bla 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 sekian. Di situ ada tanggal validnya. Sampai tanggal berapa, sampai jam berapa. Lewat dari situ nggak bisa lagi dibayarkan. Yang kemudian bagaimana cara pembayarannya? Kalau BNI Syariah ini boleh dari ATM mana saja pun, kartu apa saja pun boleh. Karena di sini sifatnya adalah transfer. Kita pakai ke kartu ATM BNI. Kita masuk ke ATM BNI juga, tetap transfer. Karena BNI ini kerjasama dengan pihak ketiga. Dari pihak ketiga nanti baru masuk ke Dharma Jaya. Makanya ke Bank ATM BNI juga, sesama-sama BNI juga, tetap dia jatuhnya transfer. Nah, kalau transfer artinya di sini kita pilih transfer, kemudian transfer bank online kan, bank lain kan. Kita masukkanlah kode daripada si bank tersebut. Bank BNI umpamanya kodenya berapa? Ya kan umpamanya kan 009 ya, apa 427 atau berapalah Bank BNI Syariah. Kemudian dimasukkanlah nomor yang di atas tadi 8000 sekian tuh. Nah, setelah itu ini secara otomatis juga nanti akan muncul berapa jumlah tagihan yang akan dibayarkan. Kalau sudah oke, kita lanjutkan bayar. Secara otomatis sistem akan membaca dan otomatis terupdate juga pada hari itu juga. Pada hari itu juga, tidak seperti Bank BRI tadi melalui jeda waktu. Nah, kalau dengan Bank BJB juga sama, terupdate juga pada hari itu juga. Nah, ini
dalam hal prosedur pembayaran di Bank BNI. Yang selanjutnya, ini adalah melalui Tokopedia. Kalau kita katakanlah seperti tadi kita pilih Tokopedia yang di atas, di sini ada pilihan Tokopedia, otomatis muncullah nomor registrasi, nomor pembayaran. Nah, sama seperti belanja online, cuma bedanya di sini adalah bahwa harus punya akun yang namanya Tokopedia. Nah ya, registrasi dulu. Yang kemudian baru kita lihat di sini ada pembayaran. Di sini ada tulisan pada saat kita pertama kali membuka Tokopedia, di atas itu ada lihat semua. Lihat semua. Yang kemudian di sebelah pojoknya lagi di sini ada pembayaran lain-lain. Yang ini lain-lain. Nanti kita praktekkan ya. Lain-lain. Yang kemudian di sini, dilihat di sini, kita klik lain-lain nanti muncul seperti ini, ada universitas atau perguruan tinggi. Klik perguruan tingginya. Prosedurnya panjang. Langkah-langkah panjang. Si mahasiswa boleh bayar di Indomaret. Nggak harus ke bank. Boleh bayar di, katakanlah di Alfa. Iya kan? Boleh di kantor pos, tergantung dia pilihan pembayarannya di mana. Sebenarnya juga di Siska itu juga pada saat kita mengklik katakanlah tadi Bank BNI, di bawahnya itu sebenarnya ada link langkah-langkah untuk pembayaran melalui Bank BNI. Ada di situ. Kita pilih umpamanya Bank BJB juga ada di situ kalau diklik. Ada di situ semuanya. Yang kemudian ini juga apa Tokopedia juga sama. Cuma agak ribet memang. Karena Tokopedia ini memang tempat pembayarannya dekat rumah. Tapi langkahnya yang banyak. Kalau yang tadi bank-bank BNI dengan bank BJB cepat, tapi tempat bayarnya jauh. Nah sekarang kan tinggal mahasiswa mau pilih yang mana. Ya, kita kasih kebebasan, kita tidak menunjuk bank tertentu. Oke, setelah kita pilih tadi lain-lain yang kemudian kita pilih perguruan tinggi. Nah di sini ada pilihan, kita cari yang namanya Dharma Jaya. Diklik di sini ke bawah ada daftar perguruan tinggi. Daftar perguruan tinggi ada di situ yang bekerja sama dengan Tokopedia. Nah kita pilih Dharma Jaya. Nah setelah kita pilih Dharma Jaya, nah di sini nanti akan muncul kode yang akan dibayarkan. Tadi kita masukkan kode yang kita dapatkan pada saat kita klik Tokopedia di awal. Masukkan, yang kemudian secara otomatis muncullah total pembayarannya berapa. Yang kemudian lanjutkan, kita pilih kita mau bayarnya melalui apa. Apakah melalui Indomaret, ataukah melalui Alfamaret, kantor pos, ataupun transfer melalui bank mana, di situ ada pilihannya. Oke, nah ini melalui Tokopedia. Nah, di sini juga artinya kan yang harus kita tekankan ke mahasiswa baru, selalu untuk melihat kalender akademik. Ya, selalu melihat kalender akademik. Karena banyak dari mahasiswa kita, kamu tahu nggak tanggal berapa terakhir pembayaran? Nggak tahu, Pak. Kamu udah pernah ngeliat kalender akademik? Yang mana ya, Pak? Nah, saya bilang, sekarang kamu ke gedung F, di situ ada tiang tinggi, yang lebar, coba baca di situ. Oke, yang kemudian di sini dalam hal prosedur pembayaran lain-lain, artinya di sini pada prinsip mahasiswa nggak usah ke loket keuangan. Cukup dengan kalau pertama request ke loket keuangan juga boleh kalau mereka mau. Kalaupun tidak mau, yang pertama adalah media sosial WhatsApp dihubungi dengan Mbak Yantinya. Nah di sini adalah yang pembayaran ini boleh melalui request. Malam juga boleh sampai dengan sekitar jam 9 malam. Karena kita sudah bisa melakukan pekerjaan di rumah untuk pembuatan pembayaran. Oke, di sini melalui media sosial WhatsApp 0813 67 Bu Yanti ataupun melalui Instagram, atau juga di sini setelah itu baru kita login lagi ke Siska untuk melihat tadi kode pembayaran tadi yang harus kita lakukan. Nah ini pada prinsip prosedur sama seperti pembayaran yang di awal. Pembayaran apapun prosedurnya sama, tinggal kita pilih bayaran apa yang harus kita bayar. Nah di sini biasanya kalau yang ada P-nya yang konversi, itu biasanya melalui Bank BRI yang kita arahkan. Kalaupun artinya tidak melalui loket, mungkin nanti di request
di request ke bagian keuangan, ataupun juga bisa melalui tadi yang Bank BCB sama Bank BNI, karena kan di situ kan tidak ada yang namanya P-nya. Nah, yang tidak bisa itu melalui BERIPA, yang ada kode P-nya tidak boleh bisa melalui Bank BERIPA. Ya, oke, di sini adalah bahwa yang perlu kita ingatkan ke mahasiswa adalah masalah jadwal pembayaran BPP bangunan dan SKS. Karena ini adalah keterkaitannya dengan akademik mereka. Apabila belum bayar BPP tidak boleh mengikuti UTS, apabila belum bayar SKS tidak boleh mengikuti UAS. Artinya walaupun sekalipun dia boleh ikut UAS tapi nilainya tidak bisa di-entry ataupun tidak bisa dinilai, bisa di-entry oleh dosen tapi tidak bisa dilihat oleh si mahasiswa. Yang selanjutnya di sini info kalender akademik diperoleh bisa melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Yang kemudian baliho di depan gedung F, website Dharma Jaya, Siska Dharma Jaya, yang kemudian bisa juga melalui Instagram Biro Keuangan. Oke, dan disarankan kepada si mahasiswa baru untuk selalu follow Instagram Keuangan, karena di sana juga nanti akan dibantu bagaimana proses langkah-langkah untuk melakukan pembayaran. Nah, ini contoh pembayaran yang sudah lunas. Kalaupun artinya nanti mahasiswa kita lihat, mahasiswa baru, coba perhatikan slip bayarannya, apakah sudah ada komponen ini secara keseluruhan. Kalau sudah ada SKS-nya di situ berarti sudah lunas. Ini bagian lunas. Semester 1. Artinya kan semester 1 nanti yang rentan pada saat mau UAS. Ya. Pada saat mau UAS nanti karena mereka merasa udah bayar, udah nggak ada lagi bayaran apa-apa gitu loh. Nah, ini contoh yang belum lunas. Nah, di sini hanya ada BPP, P3 sama PMB. SKS-nya belum. Maka SKS-nya itu yang harus segera dilunasi agar proses UAS-nya bisa berjalan dengan baik. Ini kalender akademik semester ganjil. Itu di depan gedung F sudah ditempel. Karena ini adalah keterkaitannya dengan akademik. Contoh nih, dalam hal pembayaran BPP. Katakanlah sudah mau pertengahan UTS dah. Ya kan, 2 minggu atau 4 sebulan perkuliahan. Kan masalah untuk pengisian karya sudah tutup tuh, karyawan sudah tutup. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak bayar? Boleh. Tapi masalahnya adalah, masih bisa nggak online? Nah, itu makanya selalu kita menyarankan untuk selalu berkoordinasi dengan jurusan. Kalau nilai UAS belum keluar, tergantung juga. Artinya begini, terkadang apakah sudah diinput atau belum kita nggak ngerti. Yang jelas, kita selalu berkoordinasi ataupun mahasiswa tersebut disuruh berkoordinasi ke jurusan bagaimana. Masih bisa nggak nilainya terinput atau sudah diinput. Kalau memang sudah dipastikan bahwa itu sudah terinput, artinya kan tinggal bayar saja kan, tinggal melihat kan. Nah, ini juga ada kaitannya juga dengan BAAK. Artinya kadang-kadang si mahasiswa tersebut harus menghubungi dosennya dulu minta hard copy-nya. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya si mahasiswanya kalau dia masih mau menanggung resiko itu, mau nggak kalau umpamanya kamu bayar ternyata si dosennya nggak bisa didukung apa segala macam resiko loh. Kita selalu menjelaskan begitu. Kalau dia masih mau memaksa ya silahkan. Tapi sebelum dia bayar kita anjurkan seperti itu. Nah, sesuai dengan komitmen Pak Rektor kita, tidak ada yang namanya katanya tidak kuliah karena tidak punya uang. Ya kan? Artinya jika ada kendala tentang masalah pembayaran, dijelaskan saja ke calon mahasiswanya untuk berkonsultasi ke Biro Keuangan. Semua di sana pusatnya. Nanti kita akan arahkan dia mau kemana-kemana. Atau solusinya seperti apa. Artinya kalaupun ada mahasiswa lama juga yang, Pak gimana kita sebagai PA nih, ya kan, saya ini belum bisa bayar, orang tua saya begini. Nah, silahkan aja dibilang begini, coba kamu follow IG keuangan, kemudian DM admin yang ada di sana. Nanti akan diarahkan bagaimana dia akan selangkah selanjutnya. Ya biasanya sih seperti yang semester yang lalu kan, kami mengatakan begini, boleh menundakan pembayaran tapi dengan catatan bahwa kamu harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua di atas materai, yang kemudian adalah lampirkan foto kamu saat menandatangani itu dengan orang tua dan suratnya. Karena banyak sekali yang waktu normal, banyak sekali kita jumpai, apalagi nanti di bulan Desember. Mau Desember itu
Banyak. Uang sudah dikasih tapi digunakan untuk tahun baruan. Banyak sekali. Pada saat nanti dia akan ada keterlambatan pembayaran, secara otomatis sistem akan mengupdate. Langsung mengupdate. Denda keluar, dendanya akan keluar. Kan sudah ada kan di sini kan ini kan denda 10% dari tanggal berapa sampai ya tanggal berapa, denda 25% dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu hanya berlaku untuk SKS bukan BPP. BPP tidak ada denda. Karena BPP itu keterkaitan dengan online. Nah, SKS ini keterkaitan dengan UAS. Makanya kan artinya agar orang BAAK tidak terganggu dalam hal membuat absen, ya kan, agar mahasiswa tepat waktu, maka kita kasih denda tersebut kalau dia mau terlambat. Kalau dia nggak mau terlambat tidak ada denda, artinya kan harus bayar tepat waktu. Karena biasanya mahasiswa yang terlambat bayar itu mengajukan permohonan. Ya, tapi kalau dia tidak mengajukan permohonan sudah telat lama, ya kan, itu kan udah ada batas waktu cutinya. Cuti sepihak. Artinya kalaupun dia aktif semester besok, BPP sekarang harus dibayar lagi sama dia. Apakah tergantung BPP-nya udah 50% denda belum atau udah 100%. Jika sudah melebihi UAS maka dia 100% mengurus cutinya. Secara aturan akademik kan tidak boleh cuti di semester 1, semester 2. Nggak boleh. Oke, gini. Kalau umpamanya mahasiswa sudah bayar, kemudian dia cuti, kita lihat dulu cutinya itu kapan. Apakah masuk periode normal? Katakan batas waktu pengurusan cuti. Kalau dia normal, BPP yang sudah dibayarkan itu akan kita alihkan di semester akan datang. Tetapi apabila dibayar BPP, tapi dia mengurus cuti sudah denda 50%, maka yang 50% itu kita alihkan ke semester akan datang. Kemudian dia nggak ngurus-ngurus sampai dengan UAS, ya angus BPP-nya. Kalau 3 semester berturut-turut tergantung kebijakan akademiknya seperti apa. Kembali lagi akademiknya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan tentang masalah pembayaran, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.